saling berbincang ria, santai. Iya. Tentang informasi-informasi terkait dengan semantik. Tentang informasi-informasi terkini dan terhangat. Topik-topik yang berkaitan dengan semantik itu. Bisa tahu apa saja yang ada dalam semantik itu. Segala sesuatu tentang semantik. Bahasan yang lagi happening yang terjadi di semantik. Hai Stalker, kembali lagi di Semantik Podcast. Masih pada ingat gak nih dengan sapaan kalian untuk podcast ini? Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Vini Moleong yang akan menjadi host kalian pada episode kali ini. Pastinya, episode kali ini tidak akan kalah menarik dengan episode sebelumnya. Kira-kira apa ya? Ini dia alasan mereka masuk semantik. Ya, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan perwakilan peserta didik baru semantik tahun ajaran 2022-2023. Tapi teman-teman perlu tahu nih, biar obrolan kita lebih santai, kita gunakan bahasa Kupang aja ya. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber pertama kita. Halo Dek. Halo Kak, perkenalkan nama saya Deandra Talijawa. Oh iya, Dea ya. Halo Dea, apa kabar? Baik Kak. Ya, jadi kamu tanya, first impression atau perasaan pertama kali datang ke semantik itu kemana sih? Mungkin pertama kali pas kakak masih di sini, atau kakak pernah di sini, pernah antar kakak, jemput kakak, begitu. Atau pas pemberkasan. Pas pemberkasan itu pertama kali dia datang semantik tuh perasaannya kemana gitu. Waktu pemberkasan datang pertama di semantik agak kaget karena di luar ekspektasi. Awalnya Sonde berekspektasi kalau suasana di dalam ini sekolah nih asri Ya, nyaman, nyaman, bersih. Iya, bangunannya juga tidak berekspektasi kalau bisa seluas ini sampai di belakang. Oh iya, luas sekali ya semantik ini ya, apalagi ada bangunan baru. Iya. Ya. Ini sekarang kamu tanya Le, alasannya dia mau masuk semantik tuh ini kenapa gitu? Kan ini dia jalur zonasi dengan nilai yang tinggi. Nah, itu bisa saja ini daftarnya lewat jalur prestasi, dan bisa saja yang daftar lewat jalur prestasi itu tempatnya mungkin lebih aman ya daripada jalur-jalur zonasi. Dan itu kenapa dia memilih lewat jalur zonasi daripada prestasi? Karena yang pertama ini Daya Puruma di zona 1, jadi mencoba daftar duluan di jalur zonasi. Kalau ya, jadi dengan maksudnya walaupun nilai tinggi, coba dulu di jalur zonasi begitu supaya masukkan jalur zonasi zona 1 Kak. Dia rumahnya di mana? Di Oibobo. Oh, Bobo masuk jalur 1 ya. Oh, jadi dia soalnya mau di prestasi karena mau coba jalur 1 dulu. Karena mungkin ada teman-teman yang nilainya ya lebih ya. Lebih tinggi, iya betul. Oh iya. Oke teman-teman, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan perwakilan peserta didik baru semantik tahun ajaran 2022-2023 dari jalur zonasi. Nah, sekarang narasumber kedua kita ada dari jalur afirmasi ya. Halo Dek. Halo Kak, perkenalkan nama saya Carmelia Prinsesa Panael, biasa disapa Amen. Oh iya, Amen ya, Iya, Kak. Amen. Halo Amen, Halo, apa Kak. kabar? Baik Kak. Nah, Kak bisa tanya-tanya kok. Boleh Kak, boleh. Boleh. Oke, jadi kamu tahu, Amen kan daftarnya dari jalur afirmasi ya. Benar, Ya. Dan yang seperti kita tahu bersama, kalau jalur afirmasi itu bisa daftar di semua sekolah, asalkan punya kartunya itu ya, kartu. Benar. Nah, kamu tanya, kenapa Amin pilihnya semantik? Padahal kan masih ada sekolah-sekolah yang lebih bagus, akreditasinya lebih bagus begitu. Kenapa pilihnya semantik? Ya, alasan Amen pilih semantik karena semantik merupakan salah satu sekolah menengah unggul yang ada di Kota Kupang yang anak-anaknya
sangat berprestasi Iya. dalam bidang apa saja yang ada di Ya, Semantik. akademik, Iya. ada non akademik Iya, ya. ekstrakurikuler, organisasinya. Organisasinya juga Iya, ya. iya. Ya. Di SMP itu mapel yang paling Amen minati itu apa? Mapel yang paling Amen minati bahasa Inggris, Kak. Wih, bahasa Inggris, Iya, anak Kak. bahasa Inggris nih ya. Iya, Kak. Kira-kira cita-citanya Amen tuh mau jadi apa? Cita-cita belum terpikirkan, tapi Iya. ada beberapa di dalam list ya, Kak. Ya, apa aja tuh kalau boleh tahu? Mau jadi koat atau Wah, polwan. Polwan Iya, Kak. nih, keren-keren. Kamu tanya lagi, first impressionnya Amen pertama kali datang ke Semantik itu apa? Kaget, soalnya percaya, Kak. Soalnya Kayak- percaya iya. bisa datang ke Semantik Iya, ya gitu. iya, kayak dari depan tuh kelihatannya kayak biasa, tapi pas sampai gerbang masuknya, Iya. wah, Wah, lumayan, sangat iya. ya bagus ya. iya, Kak, lumayan. Kira-kira apa yang sangat mengesankan di Semantik menurut Amen gitu? Yang sangat mengesankan pribadi Amen ya, Kak. Iya. Nah, dalam semua bidang hal, Iya. ya Semantik sangat berpotensi melahirkan anak-anak yang sangat berkarakter dengan attitude yang sangat baik. Oh iya, jadi ya. Amen percaya kalau di Semantik bisa buat Amen lebih Baik. ya lebih Iya. baik lagi ya. Iya, iya, Kak, benar, Walaupun sudah baik, ada lebih baik Baik, lagi. iya. Oh iya, oke, terima kasih Amen. Ya, Kak, sama-sama. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah berbincang banyak ya dengan peserta didik baru Semantik tahun ajaran 2022-2023 dari berbagai jalur. Halo Dek. Halo Kak. Halo, boleh langsung perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan nama saya Alexa Nevada Juana Nifu, biasa disapa Alexa. Halo Alexa, apa kabar? Baik Kak. Oh puji Tuhan, baik ya. Kamu tanya-tanya sedikit nih bisa? Bisa dong. Bisa. Dengar nama Semantik di telinganya Alexa itu apa begitu? Mungkin kalau dengar orang-orang omong atau lihat di sosmed Semantik itu menurut Alexa tuh kemana sih? Sekolah yang top, keren, terus kayak banyak Oh, prestasi top ya, gitu oh Kak. iya, top keren. Mungkin Iya. lingkungannya itu menurut Alexa kemana? Lingkungannya tuh kayak indah gitu, bangunannya tuh kayak rapi, luas. Oh iya ya, untuk bangunannya rapi, luas. Ya banyak juga ya karena kita lagi dalam pembangunan sekarang dan mungkin pasti bangunan kita pasti lebih banyak lagi gitu. Iya. Nah sekarang kamu tanya, Alexa itu daftarnya dari jalur mana ya? Non akademika Non akademik, kalau boleh tahu di bidang apa? di bidang paduan suara. Oh seni ya, di bidang Iya. seni paduan suara. Kalau genre lagu yang Alexa suka itu apa? Genre yang disuka itu pop Kak. Oh lagu pop ya. Iya. Boleh dong nyanyi sedikit buat kita. Boleh Kak. Oke. Saya mau menyanyikan lagu dari GCA yaitu judulnya Bahagia. Oke bahagia. Oke silakan. Kita bahagia, iya, kita bahagia. Oh wah, keren banget nih. Pasti pasti maunya masuk eskul paduan suara ya. Ya teman-teman semua, tadi kita sudah berbincang cukup banyak ya dari berbagai narasumber dari jalur zonasi, afirmasi, dan non-akademik. Sekarang narasumber keempat kita dari jalur prestasi akademik yang kita tahu nilainya ini salah satu yang paling tertinggi ya teman-teman semua. Langsung saja. Halo Kak, Halo, boleh langsung perkenalkan namanya? nama saya Dinira Livia Zaran Saal, biasa dipanggil Livi. Halo Livia, apa kabar? Halo Kak, kabar saya baik. Bisa tanya-tanya sedikit nih ya. Oke. Oke, kamu tanya, asal sekolah Livia ini dari SMP mana? Asal sekolah saya dari SMP Negeri 2 Kota Kupang. Oh iya, dari SMP Negeri Kota Kupang ya. Oke, yang Kak tahu ini Livia nilainya salah satu yang tinggi ya di jalur prestasi akademik. Nah, Kak mau tahu cara konsisten selama belajar di SMP itu untuk mencapai nilai yang memuaskan dan Livia bisa daftar di jalur prestasi itu bagaimana caranya? Cara konsisten untuk belajar, untuk yang pertama, kita harus tahu betapa pentingnya konsisten itu. Konsisten Oke. memang sangat penting untuk
belajar, terutama untuk menggapai tujuan atau goals. Oh, iya. Banyak orang yang bersemangat untuk memulai perubahan, tapi yang akan selalu di depan adalah orang yang konsisten. Oh iya ya, oke. Jadi kita tuh harus konsisten. Mungkin Iya. konsisten waktu, ya cara membagi waktunya, ya begitu ya. Yang kedua, harus dimulai dengan niat. Harus iya. benar-benar niat dan mau usaha. Kalau niatnya setengah-setengah, pasti hasilnya juga setengah-setengah sih, Kak. Oke, jadi niat kita tuh harus sesuai dengan tujuan kita ya. Oke, ada lagi? Yang ketiga, kita harus pintar-pintar mengontrol diri. Jangan mudah terpengaruh dengan handphone atau yang lain. Mengontrol diri ya dari handphone, mungkin pergaulan juga kita harus mengontrol ya. Betul Karena kita ini anak remaja ya, anak remaja yang mudah terpengaruhi karena masih banyak hal yang ingin kita tahu begitu ya. Iya, masih ada lagi mungkin? Sudah. Oke ya. Kak mau tanya lagi, cita-cita Livi ini apa? Cita-cita saya adalah menjadi dokter, Kak. Wih, jadi dokter dong. Biasa nih ya kalau yang di jalur prestasi akademik itu pasti rata-rata cita-citanya mau jadi dokter itu. Ya. Semoga sukses ya untuk jadi dokternya, semangat belajar. Nah, kamu tanya juga, Livi ini kan nilainya bisa bilang salah satu tertinggi ya. Itu kenapa? Dari sekolah-sekolah lain tuh kenapa pilihnya Semantik? Karena kemauan dari diri sendiri sih, Kak. Maksudnya mungkin memang benar banyak sekolah yang akreditasinya di atas Semantik, sekolah swasta dan lain-lain, tapi dari awalnya memang mau Semantik. Oh iya, dari awal ya maunya kalau Susmantik tuh bisa pindah hati lah ya. Terima kasih Livi. Terima kasih kembali, Kak. Ya, dari tadi pasti teman-teman yang nonton ini berpikirnya, kenapa ya dari tadi itu cewek semua yang jadi narasumbernya. Nah, sekarang di sesi terakhir ini narasumber kita itu cowok, guys. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Gilberti Darmawan Leliweri, biasa dipanggil Stefan. Halo, apa kabar? Ya, halo, baik. Oke, baik ya kabarnya. Nah, kamu mau tanya, Steven ini kan masuknya dari jalur zonasi ya daftarnya ya. Ya, Ya. itu jalur zonasi berapa? Dari zonasi 1, Oke, zonasi 1 kelurahannya. asalnya dari Kelurahan Kayu Putih. Kelurahan Kayu Putih ini yang Kak tahu itu ini termasuk zonasi 1 di SMA 5 dan SMA 3. Ya. Dan kenapa Steven lebih pilih daftar di SMA 3 dibanding SMA 5? Dan rumahnya Steven kan lebih dekat dengan SMA 5. Kenapa pilihnya SMA 3? Itu kenapa? Dari awal dari SMP itu aktif di ekstrakurikuler dan lebih tertarik ke ekstrakurikuler. Terus mau cari SMA ini yang unggul di ekstrakurikulernya dan pas ketemu di Semantik dan masuk di zona 1-nya. Oh iya ya. Jadi menurut Steven di Semantik ini unggul dalam ekstrakurikulernya ya. Menurut Steven ini mau masuk ekskul apa sih sampai gitu? Basket sih karena dia lebih menonjol Oh daripada sekolah ya. lain. Oh ya, jadi yang menonjol di Semantik di ekstrakurikuler ini di basket ya. Jadi Steven mau masuk basket. Nah, sekarang kamu tanya lagi nih. Perasaan Steven ketika datang Semantik tuh ke mana? Mungkin pas pemberkasan atau hal lain pernah pertama kali lah datang. Yang paling kita rasakan tuh waktu pemberkasan. Itu ke mana? Ya karena senang juga bisa masuk di sini, bisa ketemu dengan orang-orang baru, Ya. guru-guru yang baik juga, kakak-kakak pembimbing yang asik-asik juga, Wih, asik ya. sehingga bikin nyaman saja di sini. Wih, nyaman di sini atau nyaman yang dengan di sini ya, gitu. Oke, Sivan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Next, kita ke narasumber berikutnya. Halo. Hai Kak, Halo, bisa memperkenalkan namanya? saya Farah Elisia Borustepu, panggil saja Farah. Farah, apa kabar? Baik-baik Kak. Baik-baik ya. Saya mau tanya, rumahnya Farah itu di mana? Rumah saya di OSAO Kak. Di Osawa, jauh ya. Nah, Farah ini kan salah satu siswa yang daftar di jalur prestasi akademik ya, dan nilainya juga tinggi. Nah,
Kenapa Farah lebih pilih Semantik padahal sekolah-sekolah lain itu masih lebih bagus loh. Kayak yang akreditasinya A, kenapa Farah pilihnya itu Semantik? Kenapa? Sebenarnya awal-awal itu digoda sama bapak gitu karena kakak sudah pernah sekolah di sini, jadi biar Farah jadi lebih familiar aja. Oh iya, Dan juga Semantik ini lokasinya strategis ya, lebih dekat sama banyak tempat makan, jadi siapa tahu habis sekolah bisa wisata kuliner. iya ya, karena Semantik ini tempatnya di depan mall dan McD, di ya banyak tempat makan ya di sini. Nah tadi Farah bilang kakaknya Farah dari sini, dan yang kakak dengar dari kakak-kakak sebelumnya itu kakaknya Farah itu lulusan terbaik di sini ya. Mungkin itu juga jadi salah satu motivasinya Farah untuk masuk Semantik ya. Oke. Mungkin Farah mau jadi seperti kakak menjadi yang terbaik? Kalau lebih mungkin boleh juga. Oh, jadi lebih terbaik dari kakak ya. Wah, ambisinya sangat bagus ya. Nah, kamu tanya lagi. Perjuangannya Farah hingga dapat nilai yang memuaskan itu kemana sampai bisa daftar jalur prestasi itu, perjuangannya apa saja sih? Awalnya itu saya dengar kabar kalau daftar ke jalur prestasi itu nilai rata-rata ijazahnya harus di atas 85. Iya. Ya dari situ ya saya jadi lebih termotivasi biar mempersiapkan diri lebih matang, biar nilai ujiannya nggak anjlok gitu. Oh ya, jadi cari tahu informasi dan lebih membulatkan tekad untuk belajar ya. Oh ya. Nah, Kak mau tanya lagi nih. First impressionnya Farah tentang Semantik itu kemana sih? Kayak pertama kali mungkin pas pemberkasan datang, begitu itu menurut Farah gimana perasaannya? Awalnya sih gugup ya, soalnya Semantik dibandingkan sekolah sebelumnya, Semantik itu lingkungannya lebih luas, jadi Ya, lebih luas. membingungkan. Tapi saat pertama kali datang, masuk hingga ke dalam-dalamnya, menurut saya orang-orangnya ramah ya. Saya Ya, jadi ramah. bisa langsung berbaur gitu dan Oke. mereka selalu menjawab pertanyaan saya. Ah ya, jadi dari lingkungannya ya, ternyata Semantik ini sangat ya, lingkungannya sangat baik dikenal. Oke, terima kasih Farah. Terima kasih kembali, Kak. Oke, berikutnya narasumber kita masih dari jalur yang sama, yaitu prestasi akademik. Langsung saja. Halo, Hade. Halo Kak. Boleh langsung perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Nikadik Dwi Maswedani, biasa dipanggil Dwi. Oke, halo Dwi, apa kabar? Baik Kak. Kakak tahu nilai Dwi ini paling tinggi ya di pendaftaran kemarin, di prestasi akademik itu paling tinggi 93 kan? Ya. Nah, jadi Kak ini mau tahu tentang tips belajar yang Dwi terapkan sampai bisa dapat nilai yang paling tinggi di pendaftaran kemarin, itu tipsnya apa gitu? Tips belajar, kalau saya sendiri sih cari temen yang ambis ya, yang lebih pintar jauh dari saya, terus dia kayak menurut saya tuh bisa semuanya. Jadi saya pribadi jadi merasa kayak kok dia egois banget ya, bisa semuanya gitu diambil. Jadi dengan itu saya jadi makin bisa kayak saya harus gini nih, harus bisa kayak dia, kalau bisa lebih dari dia. Terus juga kalau misal ada tugas, saya tipe orang yang takut kalau misal nggak kerja tugas. Oh, ambis Jadi bang. takut dimarah gitu. Soalnya paling nggak bisa kalau dimarah. Oh ya, gitu ya. Jadi tipsnya itu mungkin cari teman ya, nggak bisa belajar bersama. Tampaknya dari Dwi ini, tampak yang Kak lihat ini mungkin ini Dwi tuh mau masuk Polwan ya, dengan nih mungkin fisiknya, apalagi nilai Dwi-nya yang tinggi itu. Dwi mau masuk Polwan atau Enggak juga sih Kak. mau Lebih- jadi apa? Kalau sekarang sih pengennya jadi presenter. Wah, keren banget mau jadi presenter ya. Dwi ini tahu kok Sonde kalau di Semantik itu ada ekskul Sanggar Bahasa. Oh belum Kak. Oh belum ya. Dwi ini Sonde salah pilih Semantik karena Semantik itu punya ekskul yang ada divisi jurnalistiknya, yaitu ekskul Sanggar Bahasa. Dwi kira-kira mau ikut itu biar bisa mengasah skillnya Dwi untuk menggapai cita-cita menjadi presenter gitu. Ya mungkin nanti dilihat-lihat dulu.
Oh, lihat-lihat dulu ya, tapi oke. Yang lagi Dwi ini lulusan SMP mana? SMP Lentera Harapan Kupang. Oh ya, SMP Lentera Harapan Kupang ya. Oh ya. Perasaannya Dwi ketika pertama kali datang ke Semantik itu kemana? Mungkin pas pemberkasan kemarin itu menurut Dwi itu kemana? Keren sih Kak, karena saya punya ekspektasi itu kalau misal masuk ke Semantik kan lumayan luas ya, jadi saya kiranya nggak ada yang kasih arahan gitu. Tapi ternyata OSIS atau MPK atau yang lainnya itu kakak-kakak pokoknya itu udah siap siaga di situ kasih arahan, dan itu emang luar biasa banget sih Semantik. Oh ya, jadi MPK OSIS-nya Semantik ini berperan besar ya dalam mengarahkan murid-murid baru dalam proses ini pemberkasan, dari mengambil formulir mungkin. Ya, oke. Terima kasih banyak Dwi. Oke, jadi kita tahu ya, dari perbincangan-perbincangan yang sudah kalian simak tadi, ternyata Semantik itu memang keren ya, dan berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Sehingga itulah alasan mereka masuk Semantik. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Vini Meleong pamit undur diri dan salam stop.